Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Haidar, NIM 1514040064. Jurusan Tadris Matematika, Kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi strategi pembelajaran matematika yang dibimbing oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitunya tentang strategi pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran matematika. Nama Sultan Haidar, NIM 1514040064. Dosen pembimbing Nita Putri Utami MPD. Strategi belajar mengajar. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Strategi belajar mengajar dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Nah, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa strategi belajar mengajar merupakan perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan metode atau strategi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, komponen strategi pembelajaran atau belajar mengajar. Yang pertama, tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran yaitu merupakan acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar. Yang kedua, guru. Masing-masing guru dapat berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan dalam menyajikan dan mengatur pelajaran, gaya mengajar, hingga pandangan hidup ataupun wawasannya. Yang ketiga, peserta didik. Di dalam kegiatan belajar mengajar, seperti pada aspek lingkungan sosial, lingkungan budaya, gaya belajar, keadaan ekonomi, juga tingkat kecerdasan. Masing-masing aspek tersebut berbeda-beda pada diri setiap peserta didik. Yang keempat, materi pelajaran. Komponen materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan materi informal. Yang mana materi formal yaitu isi pelajaran yang terdapat dalam buku teks, sedangkan materi informal yaitu merupakan bahan-bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Yang kelima, metode pengajaran. Ketepatan pemilihan metode dapat mempengaruhi bentuk strategi belajar mengajar. Yang keenam, media pengajaran. Keberhasilan program pengajaran tidak berdasarkan dari canggih tidaknya media pembelajaran yang dipakai, namun dari ketepatan dan keefektifan media yang dipilih digunakan oleh guru. Yang terakhir, faktor administratif dan finansial. Yang termasuk dalam komponen ini antara lain misalnya adalah jadwal pelajaran, kondisi gedung, dan ruang untuk belajar dan sejenisnya. Selanjutnya, hubungan strategi, metode pendekatan, dan teknik pembelajaran. Sebelum kita mempelajari hubungan, maka kita harus tahu juga apa itu dari masing-masing pengertiannya. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga, metode pembelajaran.
Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Yang kelima, model pembelajaran, yaitu suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial untuk menentukan perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terrangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Aliran psikologi tingkah laku. Yang A, teori Thorndike. Edward Thorndike mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of Effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon murid terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang, atau kepuasan. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan oleh Thorndike ini disebut juga koneksionisme. Teori ini mengatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Implikasi dari aliran pengaitan ini dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari adalah bahwa dalam menjelaskan suatu konsep tertentu, guru sebaiknya mengambil contoh yang sekiranya sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Alat peraga dari alam sekitar akan lebih dihayati. Metode pemberian tugas, metode latihan akan lebih cocok karena siswa akan lebih banyak mendapatkan stimulus sehingga respon yang diberikan pun akan lebih banyak. Selanjutnya B, teori Skinner. Dalam bagian ini akan diuraikan teori belajar menurut Skinner. Burgos Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif jika penguatan tersebut seiring dengan meningkatnya perilaku anak dalam melakukan pengulangan perilakunya itu. Untuk mengubah tingkah laku anak dari negatif menjadi positif, guru perlu mengetahui psikologi yang dapat digunakan untuk memperkirakan dan mengendalikan tingkah laku anak. Skinner menambahkan bahwa jika respon siswa baik, harus segera diberikan penguatan positif agar respon tersebut lebih baik lagi, atau minimal perbuatan baik itu dipertahankan. Selanjutnya, teori Skinner ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, pada teori ini, kelebihan yaitu terletak pada pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal ini didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik, sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu tanpa adanya sistem hukuman tersebut, maka akan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan.
Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya poin yang C, teori Ausubel. Teori Ausubel ini terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia membedakan belajar menemukan dengan belajar menerima. Jadi kita tinggal menghafalnya. Tetapi pada belajar menemukan konsep ditemukan oleh siswa, jadi tidak menerima pembelajaran begitu saja. Selain itu, untuk dapat membedakan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna, pada belajar menghafal, siswa menghafal materi yang sudah diterimanya. Tetapi pada belajar bermakna, materi yang diperoleh itu dikembangkan dengan keadaan lain sehingga belajar lebih dimengerti. Selanjutnya, bahwa Ausubel mengemukakan metode ekspositori adalah metode mengajar yang baik dan bermakna. Hal ini dikemukakannya berdasarkan hasil penelitiannya. Belajar menerima maupun menemukan sama-sama dapat berupa belajar menghafal atau bermakna. Nah, teori Ausubel ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang mana kelebihannya ada 3 macam. Yang pertama, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Yang kedua, informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya, sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberi pelajaran yang mirip. Yang ketiganya, informasi yang telah dilupakan secara pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas, sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walaupun telah lupa. Tetapi kekurangannya yaitu jika untuk siswa pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka kegiatan langsung akan menyita banyak waktu. Untuk mereka, menurut Ausubel, lebih efektif kalau guru menggunakan penjelasan peta konsep, demonstrasi diagram, dan ilustrasi. Poin yang selanjutnya, D. Teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada 2 objek yang dapat diperoleh langsung oleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Fakta adalah objek matematika yang tinggal menerimanya, seperti lambang bilangan, sudut, dan notasi-notasi matematika lainnya. Kemampuan berupa memberikan jawaban dengan tepat dan cepat, misalnya melakukan pembagian bilangan yang cukup besar dengan bagi kurang, menjumlahkan, melukis sumbu sebuah ruas garis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori Gagne. Kelebihan dari teori Gagne ini ada 3 macam. Yang pertama, Gagne disebut sebagai modern, yaitu mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran agar suasana dan gaya belajar dapat dimodifikasi. Yang kedua, cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Yang ketiga, dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Kekurangan dari teori Gagne ini yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru. Yang kedua, bersifat meanistik. Yang ketiga, hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Dan yang terakhir, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Teori yang selanjutnya, E. Teori Pavlov. Pavlov terkenal dengan teori belajar klasik. Ia melakukan percobaan terhadap seekor anjing. Anjing itu dikurung dalam suatu kandang dalam waktu tertentu dan diberi makan. Selanjutnya, setiap akan diberi makan, Pavlov membunyikan bel. Ia memperhatikan bahwa setiap dibunyikan bel,
pada waktu tertentu anjing itu mengeluarkan air liurnya walaupun tidak diberi makanan. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning dalam hubungannya dalam kegiatan belajar mengajar. Agar siswa belajar dengan baik maka harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori Pavlov. Kelebihan dari teori Pavlov yaitu individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Hal ini sangat membantu dan memudahkan pendidik dalam dunia pendidikan untuk melakukan pembelaian terhadap peserta didiknya. Hal ini merupakan kelebihan dari teori Pavlov. Di balik kelebihannya, ada juga kekurangan dari teori Pavlov ini, yaitu kekurangan teori Pavlov yaitu jika kondisi ini dilakukan secara terus-menerus, maka ditakutkan murid akan memiliki rasa ketergantungan atas stimulus yang berasal dari luar dirinya. Teori selanjutnya F. Teori Bandura. Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun, tingkah lakunya yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematis, maka siswa akan menirunya. Jika contoh yang dilihat kurang baik, maka ia pun akan menirunya. Itulah teori menurut Bandura. Selanjutnya, kelebihan dari teori Bandura. Teori Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Karena itu, teori Bandura menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Selanjutnya, aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan abad 20, yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri atas gumpalan-gumpalan otot. Agar ini kuat, maka harus dilatih dengan beban. Maka banyak latihan dengan beban yang makin berat, maka otot atau otak itu makin kuat pula. Oleh karena itu, jika anak atau siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih memahami dan mengerjakan soal-soal yang benar. Makin sulit materi itu, makin pandai pula anak tersebut. Selanjutnya, aliran psikologi kognitif. Aliran psikologi kognitif merupakan suatu proses belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri, dan merupakan teori belajar yang melibatkan pola pikir siswa dalam proses belajar. Aliran psikologi kognitif ini terbagi atas beberapa macam. Yang pertama, teori Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanismenya biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai suatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Yang kedua, teori Brunner. Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dalam teorinya, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Menurut Brunner, perkembangan kognitif dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikannya sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Yang ketiga, teori Gestalt. Dalam menyajikan pelajaran, guru jangan memberikan konsep yang harus diterima begitu saja.
melainkan harus lebih mementingkan pemahaman terhadap proses terbentuknya konsep tersebut daripada hasil akhir. Selanjutnya, teori Brownell. Teori belajar William Brownell didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari. Jika belajar semacam permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama, William Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Yang kelima, teori Van Hill. Dalam pengajaran geometri terdapat teori belajar yang dikemukakan oleh Van Hill yang menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak dalam geometri. Van Hill adalah seorang guru bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Yang selanjutnya, teori Dines. Zoltan Paul Dines adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap siswa-siswa. Dasar teori ini bertumpu pada Piaget. Dalam pengajaran matematika, menekankan pengertian. Dengan demikian, anak diharapkan akan lebih mudah mempelajarinya dan lebih menarik. Selanjutnya, kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar ini terbagi atas 8 macam. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan memberikan penguatan dalam mengajar. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi dalam belajar. Yang kelima, keterampilan menjelaskan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi dalam kelompok kecil. Dan terakhir, kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya, pendekatan konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum, seperti belajar aktif, membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Selanjutnya, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Selanjutnya, yang keempat, unsur terpenting dalam teori ini ialah seorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Yang kelima, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Dan yang terakhir, bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Selanjutnya, pemecahan masalah dalam matematika. Sebelum kita masuk pada pemecahan masalah dalam matematika, pertama kita harus tahu apa itu pengertian pemecahan masalah. Sebuah soal pemecahan masalah biasanya memuat suatu situasi yang dapat mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak secara langsung tahu caranya. Jika seorang anak dihadapkan pada suatu masalah matematika, dan anak tersebut langsung tahu cara menyelesaikannya dengan benar, maka masalah yang diberikan tidak dapat digolongkan pada kategori soal pemecahan masalah. Pada awal abad ke-19, pemecahan masalah dipandang sebagai kumpulan keterampilan bersifat mekanis, sistematik, dan seringkali abstrak, sebagaimana keterampilan yang digunakan pada penyelesaian soal sistem persamaan. Aplikasi pendekatan konstruktivisme bagi seorang guru matematika. Seorang guru matematika hendaknya mempromosikan dan mendorong pengembangan setiap individu di dalam kelas untuk menguatkan konstruksi matematika. Untuk mengajukan pertanyaan atau posting, pengkonstruksian, pengeksplorasian, pemecahan,
dan pembenaran masalah-masalah matematika serta konsep matematika. Guru juga diharapkan mencoba berusaha mengembangkan kemampuan siswa untuk merefleksikan dan mengevaluasi kualitas konstruksi mereka atau para siswa. Selanjutnya, untuk dapat mengajarkan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu antara lain manajemen waktu, sumber yang diperlukan, peran teknologi, perencanaan, dan waktu. Jadi 5 macam tersebut harus kita pertimbangkan untuk mengajarkan pemecahan masalah dengan baik. Nah, dalam strategi pemecahan masalah, menurut George Polya, dalam pemecahan suatu masalah tersebut ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, memahami masalah. Yang pertama, kita harus memahami masalahnya. Yang kedua, kita merencanakan pemecahannya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua. Yang keempat, memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Itu 4 langkah menurut George Polya dalam pemecahan suatu masalah. Aplikasi pendekatan pemecahan masalah bagi seseorang guru matematika. Aplikasi pendekatan ini bagi guru matematika adalah untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah. Seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit. Temuan ini telah banyak mengilhami penulis buku dan guru-guru dalam menyusun program pembelajaran pemecahan masalah matematika. Pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika Jepang. Pendekatan ini lahir sekitar 20 tahun yang lalu. Dari hasil penelitian ini dilakukan oleh Shigeru Shimada, Toshiya Sawada, Yoshiko Yashimoto, dan Kenichi Shibuya. Penggunaan masalah terbuka menjadi sangat relevan dalam pembelajaran matematika dengan maksud untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematika sekaligus menstimulasi siswa untuk mengembangkan ide-ide matematikanya. Selanjutnya, perlu juga digarisbawahi bahwa kegiatan matematika dan kegiatan siswa disebut terbuka jika memenuhi 3 aspek berikut. Yang pertama, kegiatan-kegiatan siswa harus terbuka. Siswa harus terbuka yang dimaksud adalah kegiatan pembelajaran harus mengakomodasi kesempatan siswa untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak mereka. Yang kedua, kegiatan matematika adalah ragam berpikir. Kegiatan matematika adalah kegiatan yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke dalam dunia matematika atau sebaliknya. Yang ketiga, kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan satu kesatuan. Dalam pembelajaran matematika, guru diharapkan dapat mengangkat pemahaman siswa bagaimana memecahkan masalah dan perluasan serta pendalaman dalam berpikir matematika sesuai dengan kemampuan individu. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Keunggulan dari pendekatan open-ended ini adalah siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberi bukti atau penjelasan. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Selain keunggulan,
pendekatan open-ended ini juga memiliki kelemahan, yaitu diantaranya membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka sendiri. Mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Itulah beberapa keunggulan dan kelemahan dari pendekatan open-ended. Selanjutnya, aplikasi pendekatan open-ended bagi guru matematika. Pertama, problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar disebut problem open-ended. Dengan problem open-ended, tujuan utamanya bahwa guru bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Dengan demikian, bukanlah hanya ada satu pendekatan atau metode dalam pendekatan jawaban, namun beberapa atau banyak. Open-ended menjanjikan suatu kesempatan kepada siswa untuk menginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakininya sesuai dengan mengelaborasi permasalahan. Yang terakhir, tujuannya tiada lain adalah agar kemampuan berpikir matematika siswa dapat berkembang secara maksimal pada saat kegiatan kreatif dari siswa-siswa komunikasi melalui proses belajar mengajar. Yang terakhir, pendekatan realistik. Pendekatan realistik secara bahasa didefinisikan sebagai suatu frase yang terbentuk dari kata pendekatan dan realistik. Menurut Maulana dalam bukunya tahun 2011 halaman 85 mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Sedangkan kata realistik sendiri sering diartikan sebagai sesuatu yang real atau nyata, sehingga pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana pendekatan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai materi pembelajaran. Sekianlah hasil presentasi materi strategi pembelajaran matematika yang dapat saya sampaikan pada sekarang ini. Lebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.